Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya yakin dalam sepanjang seminggu ini kita merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa dan kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan sampai hari ini, hari Minggu ini, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah. Saya undang semua saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuliakan Allah kita yang luar biasa. Kita memuji Tuhan. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita mau nyatakan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kami menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang terbesar atas segalanya Tuhan. Hosana bagi Engkau Yesusku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan dengan imanmu, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Kau, hanya Kau Raja atas hidup kami Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, aku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji, Yesus. Kau yang layak dimuliakan. Kami agungkan, kami tinggikan, sebab Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Besar dan puji Bapa, Allah semesta, Allah yang terbesar. Engkau Allah yang maha besar. Kami sembah, kami sujud. Tiada Allah lain hanya Kau. Tiada Allah seperti Kau, Yesus. Sungguh indah, sungguh ajaib kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Allah semesta alam, Allah yang maha besar, Allah yang kami tinggikan, kami puji. Tidak ada Allah seperti Engkau, hanya Engkau Yesus Raja kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Biarlah Tuhan, kami bisa memberi yang terbaik pada Engkau pada pagi hari ini. Kami ingin memberikan Tuhan tubuh roh jiwa kami, hidup kami yang berkenan kepada Engkau. Pujian, penyembahan kami, bahkan pendengaran kami akan firman-Mu. Kami ingin beri yang terbaik Tuhan, agar Engkau Tuhan boleh disenangkan hatinya, agar Engkau berkenan juga atas kami. Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat sepanjang seminggu ini, agar kami Tuhan layak untuk boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Tolong Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu yang di rumah. Dan kami yakin dan percaya saat Roh Kudus boleh ada, saat Roh Kudus boleh bergerak dalam hidup kami boleh melompat, bersorak-sorai dengan ketulusan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Kristus, kami siap untuk memuji nama Engkau di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Walaupun tetap berdiri, walaupun tetap duduk, maaf, kita tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Siapkan hatimu lebih lagi untuk Tuhan. Saudara percaya bahwa kita dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan. Amin. Haleluya. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah. Pulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa darah. Bebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darahku. Pulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka dalam namamu, dalam namamu kemenanganku. Hey, tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di. Amin. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, 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 oh. Lebih lagi untuk Tuhan. Katakan dengan imanmu, ku dibebaskan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darahmu. Dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka dalam siapa? Dalam namamu, kemenanganku. Hey, tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja. Haleluya. Yesus kau kemenanganku. Katakan. Jemaat Tuhan boleh mengikuti ya. Ya. Tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku, 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 kemenanganku. Hey, dalam nama. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan. Siapkan hatimu bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji Allah kita dan meyakini, mengimani langit bumi bersuka karena Tuhan. Amin. Bahkan setiap kita yang ada di rumah di tempat ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Yes, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita saudaraku, amin. Yang di rumah katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang di rumah lambaikan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yeay. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Engkau. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Kami siap Tuhan. Gemburi tanah hati kami. Kami ingin beri yang terbaik. Seperti Maria, memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Naikkan dengan segenap hatimu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah harapan, yes, dalam ku pandang Engkau, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang hanya darimu. Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau yang terbaik yang kami miliki. Bahkan kami yakini Engkau adalah satu-satunya harapan kami saat kami menemui jalan buntu, saat kami tidak menemui jalan keluar Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kesejahteraan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami siap menerima firman. Apapun itu Tuhan, teguran, nasihat, apapun itu kami siap. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menjadikan saluran berkat. Kiranya dia berkati dari ujung rambut sampai ujung kakinya, agar apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Engkau dan memberkati setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu melimpahkan berkat bagi kita semua. Kita langsung aja, kita mulai mendengarkan kebenaran firman pada pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah berjalan 7 bulan. Kita tidak bisa beribadah secara offline atau ibadah secara tatap muka. Jadi menjadikan kita rasa rindu itu untuk bertemu kembali muncul. Dan 1 bulan yang lalu kepala negara menginstruksikan bahwa kita bisa beraktivitas secara normal, yaitu dengan suasana new normal. Namun kenyataannya bahwa semua itu justru membawa dampak yang tidak baik. Artinya bahwa virus yang ada ini justru semakin menjadi-jadi. Ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan kelangsungan kehidupan kita? Apakah kita akan menyerah atau pasrah dengan keadaan? Ya. Pandemi ini bukan hanya terjadi di negeri kita saja, jadi terjadi di seluruh berbagai belahan bumi, ya, yang ada di atas bumi ini ada kurang lebih 200 negara dan semua terkena dampaknya daripada virus COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita jangan mau menyerah, kita jangan mau putus asa, tetapi kita tetap harus bangkit, kita harus tetap memiliki suatu semangat di dalam kita menghadapi keadaan pada saat seperti ini.
Dan saya percaya bahwa pandemi ini terjadi itu seizin daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana di balik masalah ini. Ya. Pandemi COVID-19 adalah sebagai wabah. Tetapi dengan adanya wabah ini, kita jangan menganggap bahwa itu sebagai musibah, tetapi kita jadikan sebagai sekolah kehidupan. Ya. Jadi dengan adanya wabah, kita jangan merasakan bahwa ini kita terkena musibah. Tetapi dengan adanya wabah, mari kita kembali sekolah kehidupan. Apa sih rencana Tuhan bagi kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Pada pagi ini renungan saya beri judul wabah COVID-19 sebagai sekolah kehidupan. Hal-hal yang kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jarak dari kerumunan. Nah, itu adalah sebagai protokol kesehatan yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian apa penerapannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Pertama, masker berfungsi sebagai melindungi agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan sebaliknya, kita juga tidak menularkan virus itu jikalau kita terjangkit daripada virus. Jadi masker itu fungsinya untuk melindungi. Dalam hal ini kita sudah bertindak yang benar, sudah sesuai dengan aturan. Ya. Tetapi mari kita sadari bahwa sepinter-pinternya kita menjaga dengan melindungi dengan masker, ya. Tetapi itu tidak menjamin. Kita berlapis-lapis menggunakan masker itu tidak menjamin. Itu terbukti ketika dokter yang menangani COVID-19 ini, mereka banyak yang mengalami yang menjadi korban daripada virus ini. Jadi masker ini bukan jaminan, tetapi itu adalah sebagai sarana untuk mengurangi. Nah, pada pagi ini saya mengajak mengapa kita harus melindungi. Karena kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang lemah, mari kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu memiliki suatu keterbatasan. Oleh sebab itu kita perlu perlindungan yang dari Tuhan. Kita percayakan akan hidup ini di tangannya. Memang wabah ini juga membawa dampak kematian bagi kita semua. Tetapi kita tidak boleh merasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan. Karena Allah sanggup memberikan suatu perlindungan. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditempuh, yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Jadi dengan kita meminta perlindungan kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita memperbaiki bagaimana ibadah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Artinya kita memang sudah melakukan ibadah, tetapi mari kita ibadah dengan komitmen. Artinya ibadah yang bukan sekedar ibadah, ibadah yang disertai dengan rasa ada suatu ketaatan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Jikalau ibadah kita asal-asalan, kita sekedar ibadah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan berbicara menjaga kebersihan tubuh jasmani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit itu datang bukan cuma dari luar, tetapi juga dari
dalam, yaitu dari hati kita, dari pikiran kita. Kita memang sudah menjaga kita dengan menjaga kebersihan, yaitu dengan mencuci tangan, berkali-kali mencuci tangan. Tetapi kalau di dalam hati dan di dalam pikiran kita ada suatu masalah, artinya bahwa karena rasa ketakutan, karena rasa kekhawatiran yang berlebihan, itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan kita. Kita akan mengalami suatu penurunan di dalam imun tubuh kita. Kekebalan tubuh kita akan menurun karena kita mengalami suatu kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Tetapi mari kita tetap memiliki suatu keyakinan dan semangat, itulah yang membuat kita tetap kuat. Jadi jikalau tubuh yang bagian luar ini sudah kita jaga dengan kebersihan, dengan mencuci tangan, mari kita juga menjaga apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Berbicara hati itu ada rentetan dengan perasaan. Jika kita memiliki hati yang mudah tersinggung, gampang baper, kemudian mendengarkan firman tersinggung, ada orang yang salah bicara, kita menjadi emosi, ini akan membawa dampak bagi kita semua. Ini tidak baik bagi kita. Kita yang akan merasakan rugi bagi diri sendiri. Hati dan pikiran itu bekerja sama, dan hasilnya adalah sebuah perbuatan atau sebuah ucapan. Banyak saya perhatikan bahwa anak-anak Tuhan juga memiliki suatu kebiasaan ataupun karakter yang tidak disadari, yaitu ketika mereka melakukan suatu aktivitas, berbaur dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, secara tidak langsung kita berbicara panjang lebar sampai akhirnya menceritakan tentang anaknya, menceritakan tentang mertuanya, menceritakan tentang istrinya atau suaminya. Artinya kita membuka rahasia keluarga kita sendiri. Ini tidak baik. Ini pernah terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Kalau kita mau memperhatikan bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, mari kita lakukan dengan penuh kesadaran. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar dengan hati yang bersih. Roma 1 ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata di surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Yang ke-22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi menjaga hati dan pikiran itu sangat penting, supaya kita tidak mudah menampung kekecewaan dan akhirnya menjadi suatu tawar hati, sehingga kita tidak bisa membangun ibadah dengan baik dan kita tidak bisa beribadah dan tidak bisa merasakan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 17, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kemudian yang ketiga, dengan menjaga jarak dari kerumunan atau keramaian. Kita tidak dikehendaki untuk mengadakan suatu berbaur yang selalu berdekatan. Kemudian apa rencana Tuhan untuk kita? Yang A, tujuannya adalah Tuhan membangun hubungan dalam keluarga kita, membangun hubungan yang lebih dekat. Misalkan orang tua dengan anak, suami dengan istri, menantu dengan mertua, atau bos dengan karyawan. Kalau selama ini kita tidak memiliki banyak waktu karena anak-anak sekolah satu hari, kemudian seorang ayah mungkin bekerja satu hari, kemudian istri hanya di rumah, ataupun mungkin istri yang sibuk bekerja. Jadi tidak pernah ada suatu pertemuan antara anak dengan orang tua dengan baik. Dan dengan pandemi ini
kita banyak di rumah, dan inilah yang kita pergunakan waktu dengan baik untuk membangun komunikasi dalam keluarga, untuk membenahi daripada hubungan yang kurang baik. Kemudian yang B, menjaga mulut. Menjaga mulut dalam artian bahwa ketika kita berinteraksi, ya, itu kita harus mengontrol bagaimana kita menggunakan mulut. Mulut ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, dan juga bisa kita gunakan mengutarakan hal yang tidak baik. Ya. Inilah Tuhan mempercayakan bahwa mulut yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam jiwa kita ini, kita pergunakan dengan baik, yaitu untuk memberikan sesuatu yang berguna, memuji Tuhan, menasehati, memberikan suatu penghiburan ataupun menguatkan saudara-saudara kita, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk selalu memberikan kata-kata yang tidak baik, melampiaskan emosi dan sebagainya. Tuhan menghendaki bahwa mulut ini kita pergunakan dengan bijaksana. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara daripada kesukaran. Zaman sekarang banyak mulut yang diwakili dengan jari-jari kita. Artinya bahwa mulut memang tidak berbicara, tetapi tangan yang mengetik di dalam HP ataupun dalam laptop, yaitu kita menggunakan untuk membuat suatu story dalam WA ataupun story dalam Facebook dan lain-lain. Tetapi bukan menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi untuk membuat kata-kata yang tidak baik bagi orang lain, ataupun meluapkan emosinya melalui tangan kita. Amsal 13 ayat 3. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir ditimpa kebinasaan. Dari sini kita sudah jelas bahwa Tuhan menghendaki kita memperbaiki segala kehidupan kita di masa-masa pandemi pada saat ini. Dan mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri dan memperbaiki setiap kehidupan kita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita belajar untuk memperbaiki, baik itu pergaulan kita, ucapan kita, bahkan hati kita perbaiki. Kesimpulan, dengan adanya wabah ini, mari kita belajar memperbaiki kehidupan setiap kita dengan percaya bahwa Tuhan Sang Pelindung sejati. Kita bereskan bagaimana dengan ibadah kita, apakah disertai dengan hati dan pikiran yang bersih, yang tulus, atau kita kelihatannya beribadah tetapi menyimpan kekecewaan ataupun akar pahit. Dengan menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, sehingga hidup kita berkenan bagi Allah. Dan kita memperbaiki semua apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam tubuh kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya ketika kita meresponi daripada pelajaran yang kita dapat pada malam ini, pada pagi ini, biarlah itu semuanya boleh mengubahkan kehidupan kita, dan kita bisa menerima perlindungan, keselamatan, bahkan pemulihan dalam setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan berkarya dalam setiap kami, dalam setiap jemaat-Mu, dalam setiap gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pandemi pada saat ini, kami tidak putus harapan, kami tidak putus asa, tetapi kami boleh merenungkan dan kami boleh belajar akan pada saat pandemi seperti saat ini, untuk mengoreksi setiap kami, untuk menjaga daripada setiap ucapan kami, menjaga pikiran kami, hati kami. Bahkan kami memerlukan sebuah perlindungan yang daripada Engkau, dan kami mau Tuhan untuk memperbaiki bagaimana hubungan kami dengan Engkau. Kami mau membangun ibadah
dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau melakukan dan kami meresponi, kuasa-Mu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau akan memulihkan akan setiap kami, setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah Bapa, kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi ini, biarlah memberkati setiap kami dan menjadi rema bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyimak pengumuman sepekan. Doa pagi Senin sampai Jumat pukul 5 sampai pukul 6, hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 di gereja. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GB Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah Raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing. Bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Dan untuk sementara, persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah tetap diadakan di rumah masing-masing, kecuali ibadah komisi remaja, komisi pemuda, doa pagi, dan doa pengurus. Demikian pengumuman sepekan, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Aba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Firman Allah yang begitu memberikan kekuatan kepada kami, jemaat-Mu Eklesia Bapa. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau Allah perlindungan kami ya Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa, Allah yang dahsyat ajaib. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami. Engkau perhatian kepada kami jemaat-Mu Eklesia Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Engkau memberkati kami setiap saat, setiap waktu, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami bersyukur. Segala persoalan-persoalan hidup pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami, memberi jalan keluar kepada kami jemaat-Mu Eklesia Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa di surga, malam pagi hari ini Bapa, pelayan-pelayan-Mu telah melayani kami, jemaat-Mu Eklesia. Mereka telah menjadi saluran berkat. Engkau pakai mereka lebih heran untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Eklesia dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan Engkau, dalam pimpinan dan bimbingan-Mu ya Bapa. Selama sepekan Bapa, biar mereka semuanya dalam perlindungan Engkau, sehingga mereka tidak akan kekurangan satu apapun. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya. Bapa Surgawi, sebentar kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat yang Kau kasih Bapa,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.